Oke, sekarang kita mengendalikan namanya biar kamu lebih mantap lagi gitu loh. Ya, kalau padat merayap barusan juga ada yang mundur, ada yang tidak. Nah, itu wajar kan ya. Proses berapa kali pertemuan kamu baru? Dua kali, wajar ya. Oke. Nah, sekarang aku pengen lanjut ke berikut ya. Ini Windy akan mempelajari atau aku akan diberikan aku akan memberikan materi berikut. Tahu padat tersendat kamu? Ya. Tahu ya. Nah, untuk jalan lurus padat. Ya. Untuk jalan menikung padat. Nah, untuk jalan sempit padat juga. Nah, bukan sekedar itu, tapi lihat ke samping kanan. Ada jalan dari sana. Ya. Datar apa nanjak? Nanjak. Nah, ini jalan raya. Betul? Ya. Nah, kamu dari sana mau ke arah Cimahi. Gerakannya panjang apa pendek banget? Seharusnya. Coba lihat, motornya banyak gini. Ya. Kamu dari sana, apakah kamu gerakannya pendek apa panjang? Pendek. Disebut materinya padat tersendat. Padat tersendat paling panjang 50 cm, paling pendek 25. Aku nggak mau kamu mampu mengendalikan gerakan padat tersendat itu posisi yang panjang, tapi butuh yang pendek. Aku nggak mau yang panjang, kamu memudahkan diri sendiri. Tapi posisinya kalau pendek kamu susah, pasti perlu pengendalian tentang instruksi. Kan gitu, penjelasan dengan gurunya, kan gitu. Jadi pada tersendat kamu harus mempelajari yang pendek aja dulu saat ini. Kalau panjang mudah lah. Kalau pendek susah. Nah, dari sana itu pada tersendat dulu, tak. Kalau padat merayap agak panjang, betul nggak? Nanti kalau penuh nabrak apa enggak? Nah, itu maksudnya ya. Kenapa posisi harus pelan? Yakinkan kalau posisi kunci orang tak mungkin sekaligus, tapi pelan-pelan. Disebut padat tersendat. Bapak ngomongnya biasa aja, tong keras-keras jika ngambek wae. Emang sifat saya kan begini. Keras, tegas, humoris. Konsep mengendalikan orang, makanya orang itu harus humoris, mudah akrab. Ya, siap diatur. Cuman 3, karena pengajarnya adalah keras, tegas, humoris. Kalau ditegasin stres gak? Harus ada humorisnya juga ya. Kalau enggak keras kedengeran enggak kalau di jalan raya? Enggak. Anak-anak budek kalau lihat orang-orang di kiri kanan kan gitu. Makanya harus keras gitu kan. Keras itu nadanya bukan keras apa-apanya. Kalau tegas aturan memberikan aturan. Humoris takutnya mempelajari aturannya dia tegang. Nah, dicandain dulu gitu kan posisinya. Oke, sekarang aku memberikan padat tersendat. Padat tersendat cuma 2 pedal yang dikendalikan yang bawah saya untuk bergerak. Karena kalau andai kata kamu posisinya padat merayap, gerakan mobilnya nyendat, nanti kamu lebih repot. Pengendalian lebih repot, lebih capek. Jadi artinya adalah kamu itu harus benar-benar posisinya 2 kendali aja yang dikendalikan. Kopling dan gas. Ya, pedal kopling sama pedal gas. Jadi konsepnya seperti itu. Itu pencerahan. Yakinkan kamu nggak usah padat merayap gerakannya. Hati-hati. Kalau padat merayap gerakan mobil agak-agak pengendalian kopling dan gas rem. Nah, digunakan gerakan padat tersendat di sana contohnya, wah repot kamunya. Bisa-bisa mundur dulu. Soalnya padat tersendat tidak ada kata mundur. Ya. Kenapa sih Pak? Kalau kosong mah gampang. Ya kosong mah gampang, tapi kalau ada orang kan rebutan namanya juga. Nah, jadi pengendalian pengetahuan yang intinya itu dasarnya materinya ya. Jadi kamu itu harus benar-benar lebih pendek kok bisa kamu ya. Nah itu bukannya panjang, makanya salah konsep udah kacau juga. Oke, padat tersendat itu posisinya ngangkat kopling tidak boleh lama di atas. Asal gerak aja, langsung diinjak lagi mentok. Ya. Konsepnya adalah digas setengah kopling, singkat, tapi injek lagi koplingnya, angkat gasnya. Digas setengah kopling lagi, ya, digas setengah kopling, mobil gerakan,
Nah, diinjak lagi kopling, gasnya diangkat lagi. Jadi bergantian bolak-balik. Itu pada tersendat. Kita memberikan bukan dalam artian mulut saja, tapi kita memberikan fakta. Lakukan dah ya nama sekarang meda ini praktek teori ya. Oke. Sok jangan lupa lah subscribe-nya lah gitu ya. Oke, siap. Like, comment. Like, comment. Oke, siap. Konsentrasi. Kopling full, rem kaki satu masukkan. Rem kaki, setar awal rem kaki pertama langsung pada tersendat. Oke, siap. Konsentrasi, instruksi ikutin. Pedal kopling jangan lama di atas, tapi jangan lama di bawah juga. Namanya pada tersendat. Oke. Gas setengah kopling. Kurang, naik lagi. Kopling naik lagi. Injak kopling, gas angkat. Gas setengah. Gitu. Injak kopling, digas. Kopling naik. Oh iya. Kopling injak, gas diangkat. Gas setengah. Mana gasnya? Injak kopling cepat. Gas setengah. Injak kopling. Gas setengah. Injak kopling. Gas setengah. Injak kopling. Gas setengah. Injak kopling. Kurang gasnya. Gas setengah. Gitu aja. Kopling injak. Gas setengah. Injak kopling. Gas setengah. Injak kopling. Gas setengah. Kopling full, kecapean kamunya. Aku tahu posisi, nggak bisa posisi apa namanya aku berbilang seperti apa. Kamu capek sebetulnya, cuman nggak terasa. Masih semangat untuk bisa gitu kan. Padahal harus mampu dulu. Kamu ternyata nggak mampu kekuatannya. Oke, banyak tinggadang ngepak. Iya sih barangnya. Oke, konsentrasi. Gas setengah. Full. Gas setengah. Kopling 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 full. Udah kasihan aku. Kasihan ke kamu ya posisinya. Takutnya kamu posisi kecapean. Aduh, baru 3 materi udah lelah begini. Hati-hati. Baru 3 materi ini posisi semuanya 4, tetapi posisinya ada 2-2. Nah, padat merayap ada 2 cara. Padat merayap itu kendalinya, pengendaliannya. Terus setar awal rem tangan ada 2 juga pengendaliannya, bukan 1, 2 ya. Hati-hati. Ada setar rem tangan di dataran, ada setar rem tangan ditanyakan. Andai kata setar awal rem tangan di dataran digunakan ditanyakan, pasti mundur. Hati-hati. Makanya setar awal rem tangan ditanyakan itu tidak mundur ya. Tapi makanya aku bilang dijelasin, setar awal rem tangan ada 2. Setar awal rem tangan di mana? Di dataran sama ditanyakan. Beda itu konsepnya. Makanya harus jelas dulu. Makanya jangan belajar asal-asalan. Jadi mesti tahu dulu. Jadi jangan sampai salah. Ini mau gimana baru aja tahu. Mau pakai mobil udah jalan berani-beraninya amat. Udah jeger mati ingkum aja dulu. Ya disebut itu trauma ya. Nah, trauma itu kan pola sendiri. Jadi posisi kecelakaan itu bukan karena orang lain, tapi kecerobohan diri sendiri. Bermain-main ini bukan mainan loh. Nyawa itu nggak bisa dibeli ya. Nyawa kita aman, nyawa orang lain nggak aman. Apakah nggak kasihan kan gitu? Masa sih aku bener-bener ngajarnya seperti ini, sedetil ini kan gitu. Makanya aku jelasin dulu, pada tersendat itu kamu kurang lepek karena kecapean. Ngangkat kuplingnya barusan akhirnya bagus, dari awalnya jelek. Iya. Nah, itu ya.
Udah 3 materi. Oke, siap. Sekarang aku bilang akan memberikan pengetahuan langsung aja. Ini kan pertemuan kedua kali praktek ya. Ya. Nah, 2 kali praktek habis ada teori langsung praktek kan gitu ya. Nah, sekarang posisi tidak ada teori, praktek langsung, praktek teori tapi posisi tanyakan. Kenapa aku bawa ke sini kamu posisinya? Karena bagus. Di teori bagus. Terus kemarin dicoba ke Jalan Raya kan, habis teori itu bagus. Nah, sekarang jangan tanyakan. Nah, mantap juga pengetahuan untuk kecerdasannya itu bagus. Nah, jadi intinya kamu itu sebetulnya 2 kali praktek itu tidak boleh untuk belajar ketanyakan. Seharusnya bukan ketanyakan. Padat lancar dulu, keliling-keliling kota dulu untuk mempelajari kemarin teori. Oh, ngerem tuh gimana, merasakan itu dulu. Tapi kamu karena bagus, kita coba dulu ditanyakan. Ternyata kamu bagus juga, tidak ada jelek. Tapi jangan angkuh karena dipuji ya. Tidak ada pujian itu bikin kita berwibawa, malah salah gitu kan. Gitu posisinya. Yang penting mah orang memuji ya bersyukur aja, gitu aja. Nah, tapi tetap aja Pak kalau sendirian mah stres. Insya Allah sekarang kita lanjutkan ke berikutnya adalah materinya setar awal rem tangan. Setar awal rem tangan teh aya 2 cenah Bapak nya aya 2 posisinya. Windy sekarang aku bilang mempelajari pada setar awal rem tangan posisinya yang pertama saja dulu ya, untuk ditanyakan karena nggak mau kamu tuh milih-milih, tapi cukup tahu aja. Kok ada orang di belakang Pak 2 meter, tapi aku takut kalau andai kata melakukan setar awal rem kaki ditanyakan 25% 25 derajat, takut Pak. Kata Bapak kan nggak boleh setar rem kaki, adalah setar rem tangan. Nah itu dia ya. Jadi kamu jangan memikirkan orang lain di belakang, tapi pikirkan materi dari saya. Kan gitu. Ada saya, ada akunya, aku mah seneng aku sih. Kalau dibilang aku itu takutnya lebay. Padahal aku itu sopan. Kalau dibilang saya itu, kalau bilang kamu tuh kan saya ya. Nah, aku tuh suka rendah hati karena aku pemalu orangnya. Nah kalau bilang saya, perasaan itu rasa sombong gitu loh. Nah makanya aku mah aku aja. Dari dulu aku ya, makanya lebay Pak aku, apaan sih kayak perempuan aja. Nggak bisa dibilang lebay, aku tuh orangnya rendah hati. Gila, rendah hati gitu Pak. Itu kan aku mah ikhlas memberikan pengetahuan amanah. Ini dari Pusdik pelajaran ini loh beneran. Cuman Pusdik itu nggak mengajarkan seperti ini ya, karena kita instruktur, dia itu ngajarinnya cara-caranya, cara simpel. Tapi kita kan harus mempelajari apa di instruksi dari Pusdik ya kan. Pusdik ya, sekolah saya kan di Jakarta di Serpong, jadi posisi seperti itu. Jadi kan ajarin Pusdik tuh gitu simpel-simpel, tapi posisinya itu kan untuk pelajaran kita. Makanya aku dipecahin jadi kurikulum ya kan gitu, jadi kurikulum. Nah kurikulum untuk Pusdik kan tahu rambu-rambu itu hati-hati menikung, betul nggak? Ada panah ke kanan berarti belok kanan, hati-hati kan, nggak ada gambar hati-hatinya. Berarti kita itu Pusdik mengatakan itu ada undang-undangnya. Kalau andai kata salah, kita itu tidak boleh seperti itu. Tetapi kita posisinya bagaimana sih di tikungan itu pelan-pelan, karena ada tanda seru sama panah ke kanan. Berarti caranya adalah pengendalian adalah harus benar-benar gaya barusan, setar rem kaki, padat merayap, padatan sendat, setar awal rem tangan. Pilih yang mana sih di situ harus pelan. Oh padat merayap aja Pak. Itu padatan sendat aja Pak. Nah karena di situ ada tanda seru Pak, takutnya ada orang. Karena itu tikungannya tajam Pak. Nah itu ya. Kalau Pusdik kan gini, itu rambu-rambu untuk apa? Kan gitu. Enggak kayak gini. Nah berarti Pusdik itu memberi tantangan ke kita bahwa kita itu harus benar-benar harus kreatif untuk memberikan pengetahuan ke orang lain, yaitu dipecahin jadi kurikulum. Gitu. Oh kurikulum nanti harus pelan di situ ya. Kurikulumnya apa? Padat merayap, padat sendat itu kan. Untuk mengendalikan kecepatannya lebih rendah Pak, karena ada tanda seru. Kalau melanggar di situ nilai bahe udah. Keluarlah undang-undang pasal sekian, Laka Lantas mengatakan kecelakaan tunggal. Kenapa? Karena cepat Pak, mobil itu goblok mabok orangnya. Nah itu kan.
kan ada tanda seru belok. Nah itu tanpa ada kontrol. Makanya bukan dalam artian orang pintar, tapi bisa semua orang ya. Bisa celakain diri sendiri, bisa pakai mobil. Tapi yang pintar mampu beda. Mampu mengendalikan nafsu. Jangan gajah oling dong, bahaya, celaka. Itu kan nafsu. Kalau angku udah tinggi kau. Ya, pintar mengendalikan nafsu. Jangan sampai ke bawah arus orang di jalan itu panas loh. Bawanya iya. Sayuran aku nih udah gimana nih kan gitu ya. Ini sebetulnya Windy bos sayuran. Amin. Bos sayuran tiap outlet. Berapa outlet nih? Dua outlet. Oke. Siap. Kalau pesan sayuran ke sini aja orang ini. Siap. Ya. Nggak tahu nomor WA-nya, minta aja ke saya. Ini bos sayuran. Ini supplier ke tiap outlet rumah makan ya. Iya. Restorannya. Oke. Insya Allah mudah-mudahan banyak rezekinya. Amin. Itu kan banyak orderannya, banyak barokahnya, kan gitu ya. Manusia makan gitu, banyak permintaan. Iya. Ari gawe nambung. Tapi kan kun fayakun. Tidak mungkin tidak Allah memberikan semuanya ke umatnya. Kan Allah maha besar, maha penyayang, maha pengampun, begitu, maha pemurah. Segala itu ayah dimiliki. Kita menggunakan sebagai manusia padahal ciptaan minta. Ya Allah, aku berikanlah kemudahan dari segala hal apa yang aku punya. Kan gitu. Pak, kalau aku mau baca doa, ari ngarti makana doa na naon hadis eta bacakeun. Lamun teu ngarti mah geus bahasa Sunda we lah lieur. Bener teh? Ya mau kumaha cenah. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm bisa gitu kan. Wala a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswas bisa gitu kan. Artinya apa? Kan kudu paham dulu artinya. Makanya kalau ngaji ada ustadznya ceramah, nah dengerin baik-baik. Kan tanya jawab sama edukasi. Kita kan manusia sebagai manusia biasa, bukan ustadz. Ustadz kan pengalaman. Nah kita tanyakan, makanya banyak komen di medsos banyak. Pak Ustadz saya nggak ngerti ini itu wajar. Gitu. Hati-hati jadi ceramah aing mah. Dan baiknya bisa ceramah. Soalnya untuk apa coba? Kitanya masukkan terus biar semangat gitu. Itu justru ke situ. Tetapi inti sebagian besar kamunya supaya istirahat dulu, kakinya normal kembali. Itu tujuan aku. Karena dari tadi 3 materi kamu rempong kakinya. Itu sebagian besarnya, makanya aku ajak ngobrol dulu. Tetapi ada isinya. Gitu maksudnya. Padahal aku suruh istirahat dulu, kakinya repot loh. Ada 1 materi lagi. Oke, kita lanjutkan materi berikut. Disebut setar awal rem kaki, say. Nah, gini, setar rem tangan. Konsepnya adalah ini di rem tangan, betul. Oke, ini di rem tangan, digunakan rem tangannya. Ini nggak mundur kan? Kalau andai kata berfungsi rem tangannya begini. Tahu nggak rem tangan berapa yang ngerem? Nggak tahu. Kamu boleh tahu seorang perempuan, jangan bodoh-bodoh, jangan bodoh-bodoh lah. Laki-laki juga bodoh semua. Kalau andai kata bisa pakai mobilnya. Tapi kalau guru dengan saya, yakinkan posisi bakal pintar pengetahuan. Rem tangan itu yang ngerem cuma satu, sebelah belakang paling kanan. Enggak semua ngerem, enggak paling kanan, kiri depan belakang enggak ngerem. Cuma satu, sebelah pirodona. Kampas remnya cuma sebelah kanan doang. Ini kabel. Hati-hati posisinya kalau kamu posisi seperti itu ya. Dan tahu kalau tipe Avanza atau tipe apa gitu, tapi ada mungkin yang lainnya yang pakai elektrik kayak gitu, belum saya bongkar itu. Yang pakai kabel pastikan ngerem tangannya satu, terkecuali mobil lama iya, kiri kanan belakang, yang paling belakang, yang depannya enggak. Kalau mobil ini Xenia Avanza, pastikan rem tangannya cuma satu sebelah kanan. Sebelah lagi.
Makanya ngerem tangan itu jangan sampai begini nih, diartikan ke aku. Nah, tidak boleh begini. Nah, tidak boleh. Yang bagus itu seperlunya aja, begini, pijit, diangkat seperlunya aja, udah pelan ngangkat remnya, mundur apa enggak. Kalau enggak mundur berarti berfungsi. Kalau begini tuh, ada debu juga pasti ngerem karena maksa sifatnya. Hati-hati. Jadi konsepnya begini, pijit, angkat, udah segini aja, ngerem gak nih? Oh, ngerem. Seperlunya ini gak penting-penting amat, cuman sebelah paling kanan. Kebayang gak? Sebelah paling belakang lagi. Iya, di belakang lagi. Nah, makanya rem kaki itu pelan, betul gak? Sedikit dulu. Itu semua ngerem itu mah. Nu belakang, kiri kanan, depan belakang sama ngerem. Yang depan kiri kanan ngerem, kiri kanan juga sama ngerem. Jadi kan gini, weh, gitu kan. Ya. Nah, kalau belakang mah gitu. Kalau rem tangan cuma satu, say. Hati-hati, jangan dipaksa rem tangan. Makanya jangan coba-coba ke nanjak 75% atau 50% beban berat. Melintasi tanyakan 75% atau 55%. Posisi padat. Melintasi jalur itu, paham? Takutnya kamu berhenti di tengah jalan. Masih mending remnya 4. Nanti selip juga, nanti ada konsep juga ya ini. Setelah rem tangan juga ada konsepnya, ada 2 cara. Ada 2 cara andai kata darurat, gitu. Tapi orang kan nggak tahu, makanya kita posisi atur kemacetan tuh jangan dah gitu. Kalau nanjak 75-50 mah, tapi segini mah masih mending. Beban berat juga masih kuat, 25 derajat mah. Kalau 50 derajat sama 75, waduh beban. Apalagi kamu mobilnya beban gede, mobilnya letik ya, hati-hati posisi seperti itu. Tapi insya Allah kamu paham sekarang mah ya. Hindarilah dari kepadatan posisi nanjak 50 derajat atau 75 derajat. Itu tidak boleh menggunakan lintasan itu karena rem tangannya mungkin gak kuat kalau kamu berhenti. Bahaya juga, bahaya ya. Kita berdoa barangkali aja kita klarifikasi bisa paham. Oke, setelah awal rem tangan kita lakukan posisinya. Begini konsepnya. Ini di rem tangan sudah, yakinkan posisinya ini tidak mundur berfungsi, berarti ya hati-hati. Setelah awal rem tangan tidak ada kata mundur yang untuk ditanyakan. Tapi ada juga yang mundur. Ya, tapi ini aku mengajarkan yang tidak mundur aja dulu. Nah, bagaimana caranya? Ini begini. Kopling dulu setengah kalau udah andai kata udah dimasukin gigi 1. Kopling dulu setengah. Digas, baru rem tangan dilepas. Yang lebih akurat adalah kopling full, masuk 1, standby digas, karena dia berfungsi rem tangannya. Diulang lagi, kopling full, diinjak 1 masukkan, standby digas, di pedal gas standby, oke? Rem tangan dipegang, ya, karena ini berfungsi, rem tangan dipegang. Nah, oke, diulang lagi. Cara pertamanya adalah kopling diinjek full, 1 gigi masuk, standby di pedal gas kaki kanan, pegang rem tangan pakai tangan kiri. Paham? Nah, untuk pengendaliannya, setengah kopling terasa getar. Udah terasa getar, baru digas. Udah digas, baru rem tangan dilepas. Tidak ada kata mundur. Ingat posisinya. Diulang lagi pengendaliannya. Setengah kopling dulu, terasa getar. Getarnya yang mana nanti dipilih. Oke? Getar kecil aja. Nah, karena getar takut mati, kita ditekan gasnya kecil. Getar seakan-akan hilang. Baru rem tangannya dilepas pelan-pelan. Ingat konsepnya seperti itu. Pak biasa gue gerobokan waya tuh. Kan baiklah gue gerobokan kita murid orang. Oke, diulang lagi. Kopling di pull. 1 masuk. Nempel di gas. Rem tangan dipegang tangan kirinya. Oke. Dikendalikan. Setengah kopling dulu. Terasa getar. Getar sudah ada. Kopling nahan kan? Baru di
gas, hilangkan getar itu. Udah hilang baru rem tangan pelan-pelan. Jadi jeda dulu setengah kopling yang udah getar itu jeda ya. Ingat posisinya. Oke. Konsep kopling full. Lakukan. 1 masuk. Standby di gas. Nah, pegang rem tangan. Ya. Setengah dulu getar. Pelan. Pahan naik. Eta. Getar kan? Iya, Ada getar kan? ada. Hilangkan pakai gas aja. Nah, hilang. Iya. Baru rem tangan angkat, pijit ke bawahin. Langsung jalan. Paham? Oke. Kopling di full. Pengereman netral. Baru rem tangan, pijit, angkat. Coba pelan-pelan dilepasin. Lepas remnya. Rem kaki nggak kuat. Rem tangannya kurang berarti. Nah, gini nih. Pijit dulu. Angkat, lepas. Nah, Iya. kayak grogi aja loh. Aduh, selalu menikmati suasana indahnya gogorokan saya. Nggak tahu ngomongnya ke hati, nggak tahu nggak peduli ting. Kalau ngerti syukur, nggak syukur gitu. Syukurnya syukur ngerti gitu. Masa sih aku berbicara dari tadi konsep perlahan-lahan, masa nggak ngerti? Berbicara posisinya benar tidak meyakinkan, tapi fakta. Nah, makanya kita praktek setelah dibicarakan. Iya. Bukan ujuk-ujuk minta para ruguh merenya teh posisi kumaha tuh. Bener nggak? Bingung. Ya kan gitu. Tapi diberi hafal dulu seperti apa konsep-konsepnya, baru dipelajari, dipraktekkan begitu kan. Ini mah gimana tuh, langsung jalan, starter jalan. Ini gimana tuh, gugup di jalan dikasih tahu, nggak konek-konek karena nggak kedenge. Fokus. Kemana-mana tuh itu orang ini, nah, bingung kan gitu. Oke. Konsentrasi sekarang aku bilang kopling full. 1 masuk, standby di gas, pegang rem tangan. Setengah dulu. Tahan. Udah getar belum? Nah, udah getar. Di gas hilangkan. Nah, baru rem tangan angkat, pijit ke bawahin pelan-pelan. Angkat, pijit ke bawahin pelan-pelan. Enak ya? Iya. Kopling full, pengereman pelan-pelan. Netral dulu. Pijit, angkat. Lepas semua yang di bawah. Lepasin. Tanyain ke samping. Macet ya. Pak, ada apa sih Pak di depan? Biasa Neng. Oh, longsor. Ya kan begitu? Longsor. Oh, longsor. Udah lama Pak? Barusan. Oh, pantesan macet Pak sampai sana. Oh iya, itu lagi manggil beko. Nah, tapi sudah selesai itu dibongkar, berarti kita jalan lagi kan? Nah, kita kepikiran belakang, anjay 2 meter di belakang, boh, gitu kan? Mungkin nggak setara kaki kata kamu? Enggak, takut pastinya. Nah, takut itu tidak boleh melakukan setar awal rem kaki. Berarti gunakan setar awal rem tangan yang tidak mundur. Nah, gitu kan. Walaupun nanjaknya cuma 25 derajat. Oke. Kopling full. 1 masukan. Pegang rem tangan, standby di gas. Setengah dulu getar. Nah. Di gas hilangkan. Baru rem tangan pelan-pelan lepasin. Angkat, pijit ke bawahin. Terus kopling diinjak full, pengereman pelan-pelan, netral dulu. Masih biasa aja. Rem tangan angkat, pijit angkat, pijit angkat saya. Coba pijit angkat. Aku juga jadi salah juga karena situ aja yang bikin salah. Ini tuh nggak usah netrain ke nol dulu, dicek. Ininya dikenolin dulu baru dicek ya. Hati-hati. Aduh, kita udah dulu ya pemirsa. Ini pertemuan kedua karena dia kelelahan seperti apa, karena udah nggak benar juga kakinya juga ya. Kaki mungkin kalau setar awal rem kaki bagus ya. Iya. Tapi pas ngaco ke rem tangan itu ke personelnya ngaco wae, kayak narik-narik baut-baut wae ya. Oke, kita konsentrasi.
Sekarang aku bilang posisinya lanjut ke berikut adalah setar awal rem kaki, langsung jalan aja. Biar nanti diulang lagi karena ini baru 2 kali praktek. Besok diulang kembali ya, baru 2 kali praktek masa sih harus sudah beres kan gitu. Ya. Oke, kopling full. 1 masuk. Pegang rem tangan. Standby di gas. Setengah dulu koplingnya. Tahan. Nah, baru digas. Rem tangan angkat pijit ke bawahin. Angkat pijit, angkat dulu sambil dipijit ke bawahin. Nenepai we. Oke pemirsa, jangan sampai salah pengendalian suatu, bener-bener sesuatu lah, medannya bener-bener seperti apa. Lanjut. Digas saja, lanjut. Jadi jangan sampai salah andai kata kalian melakukan pergerakan sesuatu di belakang atau di depan, samping kiri, samping kanan. Ingat materi cuma 4 saja. Ya. Kopling full pindah ke rem. Cok. Kopling full pindah ke rem, nambah transmisi 2 kiri belakang. Pindah ke gas setengah. Jadi jangan sampai salah ya. Posisi tentang pengendalian. Ingat pengendalian materinya apa yang kita pilih. Mau setar awal rem kaki atau rem tangan, atau padat merayap atau padat tersengat, tinggal milih aja ya. Kalau takut intinya kita harus pelan. Makanya kita kecepatan atur dengan materi. Kecepatan itu ada di materi padat merayap, padat tersendat, atau rem kaki atau setar awal rem tangan. Itu untuk mengatur kecepatan. Jangan sampai salah ya. Kalau nanjak berhenti, jangan lupa posisi kalau ada orang di belakang lakukan setar awal rem tangan. Kalau andai kata kosong silakan setar kaki juga bisa. Oke, seperti itu. Pokoknya sekian, terima kasih. Andai kata ada kekurangan dan kelebihannya atau posisi sedikit menyentuh hati, karena aku kan orang apa namanya sih? Kata kamu mau posisinya galak, itulah intinya seperti itu. Memang aku orangnya tuh keras ya nadanya, terus tegas juga, nggak mau salah karena dia juga kan kalau salah aku komen-komen. Nah seperti itu. Oke, jangan apa namanya? Lupa Jangan, like, oke. komen, Oke, siap. subscribe. Oke, siap. Ini namanya Teteh Windy ya. Belajar baru 2 kali praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.